Suamiku pewaris utama. Bab 19. Tanggung jawab pimpinan. Sementara anak buah yang disewa dari gangster Kalajengking Merah, saat ini sedang terkepung, walaupun mereka memegang senjata, tetapi mereka tidak berani bergerak, dikarenakan aura intimidasi yang keluar dari orang-orangnya Hendy. Kalian jangan diam saja, cepat habisi mereka. Teriak Govan sudah mulai putus asa. Tapi seruannya itu tidak mendapatkan respon sama sekali dari anak buahnya. 83 pengawal bayaran yang tersisa, hanya berdiri diam, di bawah ancaman yang sangat mengerikan. Begitu juga dengan 5 pengawal pribadi Govan, mereka tidak menggubris perintahnya, malah dengan sengaja, 4 di antara mereka, membuang pistol yang ada di balik bajunya itu, lalu berlari menjauh dari bosnya tersebut. Kelimanya sadar walaupun mereka bersenjata api, tapi tidak akan mampu menghabisi mereka semua dengan senjata itu. Rasa takut mati mengalahkan semuanya. Baru pertama kali inilah mereka merasa sangat takut. Biasanya mereka sangat mendominasi keadaan, tapi sekarang, malah mereka yang merasa terancam dan tertekan. Walaupun sudah diperintahkan untuk bergerak dan melawan, tapi mereka tetap bungkam, antara mau menuruti perintah Govan, atau menuruti kata hati mereka untuk menyerah. Sementara Govan, yang perintahnya tidak digubris oleh pengawal bayarannya tersebut, juga pengawal pribadinya, menjadi sangat marah, kemudian memaki hamun mereka semua dengan kata-kata tidak baik dan merendahkan. Dasar manusia rendah, tidak berguna, sialan. Percuma aku membayar kalian dengan harga tinggi, tapi ternyata kalian manusia penakut. Ucap Govan frustasi. Kalau hal ini diketahui oleh bos kalian nantinya, maka aku yakin, kalian akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sambungnya lagi mengingatkan mereka dan terkesan mengancam. Tapi apapun yang dikatakan oleh Govan, bos yang telah menyewa jasanya tersebut, sama sekali tidak dipedulikan oleh 83 pengawal itu. Mereka malah serentak, menjatuhkan senjata mereka masing-masing ke arah depan, sehingga menciptakan kumpulan senjata yang lumayan banyak, karena masing-masing mereka memegang 2 senjata di tangan kanan dan kirinya. Kejadian itu, tentu saja sukses membuat Govan terkejut dan tidak percaya, orang yang selama ini terkenal kuat bengis dan kejam, tapi saat ini, seperti tikus yang terkena perangkap, dan diancam untuk dibunuh. Ciut sudah nyalinya, tidak ada lagi harapan untuk bisa memiliki tanah tersebut. Pada dasarnya, Govan adalah orang yang lemah, dia hanya mengandalkan kekayaannya saja, untuk mencapai segala keinginannya, dengan menyewa jasa para anggota gangster atau mafia yang ada. Orang-orang yang disewanya itu, adalah dari gangster yang dipimpin oleh Brandy, dan sisanya berasal dari gangster Kalajengking Merah, yang diketuai oleh John Scopy. Organisasi mereka mengkhususkan diri pada misi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya, yang bersifat mengintimidasi lawannya. Sebenarnya bos Kalajengking Merah itu, adalah bekas anak buah Brandy, tapi karena dia membangkang, maka bos Kalajengking Merah tersebut dikeluarkan dari organisasi yang dipimpin oleh Brandy tersebut. Setelah keluar dari gangster milik Brandy, dia bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada mantan bosnya itu, dengan membuat organisasi tandingan yang mengkhususkan diri dalam misi pembunuhan. Anggota khususnya sering juga disebut dengan panggilan assassin. Hendy dan orang-orangnya yang melihat kejadian itu hanya tersenyum senang, karena tidak perlu usaha yang berat, pengawal yang dibawa oleh Govan, lebih memilih menyerah daripada melawan. Kini seluruh pengawal yang disewa oleh Govan, telah tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Hendy, kecuali 17 ninja yang saat ini sedang dikepung oleh Iron dan anak buahnya. Mereka sudah diperingatkan agar menyerah, tetapi mereka tetap tidak mau, karena bagi seorang assassin, pantang bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Sebagai assassin, mereka lebih baik mati melawan daripada menyerah begitu saja,
Karena bagi mereka, mati di tangan lawan, itu lebih terhormat daripada mati bunuh diri. Hans si tangan kilat, Leon si dewa perang, dan Robin si dewa kematian, merasa sangat geram sekali dengan sikap mereka. Tidak mau membuang waktu dan bertele-tele menangani masalah kecil seperti itu, mereka bertiga serentak bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu menggunakan keahlian mereka masing-masing, untuk membantai para asasin, yang tetap bersikeras melawan. Maka terjadilah hal-hal yang di luar nalar manusia, kejam, bengis dan tak kenal ampun. Kreas, kreas, buk, plak, kres, buk, buk, des, pluk, pluk, ark, Hanya suara itu yang terdengar, mengiringi pergerakan dari ketiganya, ditambah lagi dengan pergerakan Iron, yang nyaris tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dalam sekejap, ke-17 ninja tersebut seluruhnya mati dengan cara yang mengenaskan, ada yang terpotong leher, tangan, badan, dan ada yang dadanya remuk, tangannya patah serta kepalanya berpaling ke segala arah. Serangan keempatnya memang benar-benar sangat luar biasa. Mereka bergelar master dalam ilmu bela diri, entah kenapa di saat itu, mereka berinisiatif untuk menghabisi para ninja tersebut dengan tangan mereka sendiri. Padahal hanya menggunakan kekuatan dari anak buahnya saja, ke-17 ninja itu akan tetap mati, walaupun sedikit membutuhkan waktu yang agak lama untuk menghabisi mereka semua. Kejadian itu, tentu saja membuat seluruh pengawal yang disewa oleh Govan menjadi terkejut dan ketakutan, di dalam hatinya membatin, untunglah mereka mengambil keputusan yang tepat, dengan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Handy yang melihat kehebatan anak buahnya hanya tersenyum, dan mengacungkan jempolnya ke arah mereka berempat, dan berkata, "Kerja yang bagus. Aku senang dengan tindakan kalian itu," ucap Handy sambil menyeringai seperti psikopat haus darah. "Terima kasih Tuan Muda," jawab mereka serempak, sambil menundukkan badan mereka ke arah Handy. Setelah itu, Handy mengalihkan pandangannya ke arah Tiger dan kedua anaknya, yang sedari tadi hanya diam saja, tidak berani ikut campur ataupun bersuara. Tanpa disadari oleh siapapun, tubuh ketiganya gemetaran, begitu melihat betapa sadisnya anak buah Handy, begitu juga dengan Govan, yang saat ini hanya tinggal sendirian, tanpa ada yang bakal membelanya lagi. Tubuhnya jelas-jelas gemetaran dan menggigil ketakutan, dia tahu apa yang akan menimpanya sebentar lagi. Timbul penyesalan di dalam hatinya, kalau tadi dia mendengarkan saran dari bawahannya yang lain, maka masalah penghinaan ini tidak akan pernah terjadi padanya. Tapi karena keserakahannya, dan menganggap dia sangat kuat dan berkuasa, maka Govan tetap saja ingin melaksanakan niatnya, datang ke lokasi milik Tiger itu. Tapi dia tidak menyangka, bahwa apa yang didapatinya di sana itu, di luar ekspektasinya, dia hanya mendapatkan laporan dari mata-mata yang dikirim olehnya, bahwa di lokasi yang diinginkan oleh Govan, banyak sekali orang yang datang, tanpa mengatakan bahwa mereka orang-orang yang kuat. Tapi nasi sudah menjadi bubur, apa yang diinginkannya tidak tercapai, seluruh anak buahnya menyerah, dan 17 ninja yang sangat diandalkannya kini telah mati. Tidak ada lagi yang bisa diharapkannya, meminta bantuan kepada Brandy itu tidak mungkin, melawan apalagi jadi, yang bisa dilakukannya adalah menyerah dan mengakui kekalahannya. Dia berpikir, setelah dia menyerah, maka Handy dan orang-orangnya, akan melepaskannya pergi. Setelah dilepaskan, maka dia akan membentuk sebuah pasukan yang kuat untuk membalaskan dendamnya nanti. Tapi sekali lagi harapannya tidak tercapai, Handy bukannya memaafkannya, tetapi malah memerintahkan kepada Hans si tangan kilat, untuk memberikan hukuman yang setimpal pada Govan. Brandy yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Hans kepada sepupunya, hanya diam saja, dia malah memalingkan wajahnya ke arah lain, tidak mau melihat apa yang akan terjadi pada sepupu jauhnya itu.
Dalam sekejap, tubuh Govan babak belur, wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi, lidahnya terpotong, kedua tangannya patah, begitu juga dengan kakinya. Sekarang Govan telah menjelma menjadi orang yang cacat, yang tidak akan bisa disembuhkan lagi. Setelah itu Hendy memerintahkan kepada orang-orangnya, untuk membuang Govan ke hutan untuk menjadi santapan anjing di sana. Kini selesailah sudah keserakahan Govan itu. Niat ingin memeluk gunung, tetapi apa daya tangan tak sampai. Bukannya gunung yang dipeluk, tetapi besi panas yang didapatkannya. Iron. Minta kepada anak buahmu, untuk mengantarkan Tuan Tigar dan kedua anaknya ke hotel, tempat kita menginap. Titah Hendy tegas. Katakan kepada manajer hotel, bahwa ini adalah perintah dariku, jika mereka berani membantah, habisi saja mereka. Ucap Hendy dingin dan tegas. Baik Tuan. Perintah akan segera dilaksanakan. Jawab Iron hormat. Kemudian dia memerintahkan kepada 10 anak buahnya, untuk membawa Tiger dan kedua anaknya ke hotel dimaksud, sementara dia sendiri masih tetap berada di sana, untuk mendapatkan instruksi selanjutnya dari Tuan Muda Hendy. 83 anak buah kalajengking merah, saat ini masih menunggu dengan harap-harap cemas, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sembari memikirkan semua itu, serentak mereka berlutut di tanah, dan membungkuk dalam ke arah Hendy, lalu secara serempak mereka berkata, "Ampuni kami Tuan Muda. Kami mengaku salah, jika Tuan Muda memberi kesempatan untuk kami hidup, maka kami berjanji, akan selalu setia kepada Tuan Muda." Ucap mereka serempak. Hendy tidak merespon permintaan mereka, dia malah melihat kepada Iron untuk meminta pendapatnya. Iron yang ditatap oleh tuannya, tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya tersebut, kemudian dia berkata, "Sebaiknya Tuan mengampuni mereka kali ini, karena pada satu saat nanti, mereka akan sangat berguna bagi Tuan. Aku bisa menjaminnya." Ucap Iron hormat. "Kali ini kalian ku ampuni, dan ku beri kesempatan untuk hidup, tapi jika nanti kalian berbuat onar lagi, maka aku sendiri yang akan menghabisi kalian." Ancam Hendy tegas. "Terima kasih Tuan Muda." Jawab mereka serempak, lalu buru-buru berlari meninggalkan lokasi tersebut dengan takut-takut. Sedangkan 150 buah anak Brandy, masih terpaku diam, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Hendy. Brandy yang menyadari kegelisahan mereka, juga merasa takut, dia yakin Hendy akan menghukum mereka dengan keras. Brandy menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh anak buahnya itu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, jika Hendy menjatuhkan tangan kepada mereka semua. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia juga merasa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya itu. Dengan geleman dia mengakui kesalahannya di hadapan Hendy. "Tuan, untuk kali ini, mohon ampuni kesalahan mereka. Aku bersedia menggantikan mereka, untuk Tuan hukum. Tapi tolong lepaskan mereka semua." Ujarnya memelas. "Mereka mempunyai keluarga, istri dan anak yang harus mereka hidupi di saat ini. Jadi aku mohon, tolong Tuan Muda bermurah hati, untuk mengampuni nyawa mereka." Sambung Brandy lagi dengan mulut bergetar karena sedih. Hendy hanya diam saja, tidak merespon apa yang dikatakan oleh Brandy tersebut. Hendy hanya menatap seluruh anak buah Brandy itu, yang saat ini sedang berdiri gemetaran. Menyadari posisinya sedang dalam bahaya, mereka serempak berlutut ke arah Hendy, diikuti oleh bosnya pula. Tidak peduli, apakah tanah yang mereka pakai itu bersih atau tidak, yang penting mereka mendapat pengampunan dari Hendy. Iron, Hans, Robin dan yang lain, memandang Tuan Muda mereka dengan harap-harap cemas. Walaupun mereka terkenal kejam, dan seorang master bela diri yang sudah sangat mumpuni, dan sudah banyak menghabisi nyawa orang, tapi kali ini, mereka entah kenapa bersikap lunak kepada anak buah Brandy.
Di pandangan mereka, seluruh anak buah Brandy itu hanya menjalankan perintah dan kewajibannya saja. Kalau Handy mau menghukum, maka Brandy lah yang harus dihukum duluan. Tapi ternyata Handy mempunyai pertimbangan lain. Walaupun dia berdiri diam dan tidak merespon sedikitpun permintaan dari Brandy serta anak buahnya, tetapi dalam hati dan pikirannya ada satu rencana besar dan bagus yang akan diperbuat kepada anak buah Brandy itu. Seperti 83 orang yang telah aku lepaskan tadi, maka kali ini kalian juga aku ampuni, tapi dengan syarat, taklukkan gangster kalajengking merah untukku dan ratakan markasnya hari ini juga. Ucap Handy dingin dan mengejutkan semua orang. Tapi ingat, jangan sakiti orang-orang yang telah menyatakan setia kepadaku tadi. Sambung Handy lagi. Untuk mengurangi korban jiwa dari pihakmu, maka aku izinkan Iron beserta anak buahnya, ditambah Hans, Leon dan Robin, untuk mendampingi kalian semua. Ujar Handy tenang. Brandy yang mendengar ucapan tersebut sangat senang, karena dia memang sejak awal sudah ingin menghancurkan lawannya yaitu John Scobie. Tapi saat itu, kekuatannya masih belum cukup kuat. Kali ini, dengan meminjam kekuatan dari orang-orangnya Handy, maka dia yakin akan bisa menghancurkan gangster saingannya itu. Dengan mantap dia berkata, "Semua perintah Tuan Muda akan kami laksanakan hari ini juga. Kami akan menyerang mereka dengan semua kekuatan pasukanku, untuk menghancurkan organisasi mereka, berikut markasnya." Jawab Brandy mantap. Bagus. Sekarang persiapkan semua anak buahmu. Seleksi orang-orang yang akan kau bawa ke sana. Persenjatai mereka dengan senjata yang cukup. Jawab Handy senang. Kalian jangan sampai membunuh kalau tidak terpaksa. Tugas kalian hanyalah melumpuhkan kekuatannya, dan membuat mereka tunduk padaku saja. Sambung Handy lagi. Sekarang pergilah. Dan kerjakan tugas kalian masing-masing. Ujar Handy mengakhiri perintahnya. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak dan langsung membubarkan diri. Handy dan orang-orangnya juga ikut membubarkan diri, dengan masuk ke mobilnya masing-masing. Urusan pembuatan pabrik di lokasi yang telah dibelinya itu, akan dikerjakan beberapa hari yang akan datang. Handy memutuskan, setelah urusan menaklukkan gangster kalajengking merah selesai, maka 2 hari kemudian, dia akan membentuk satu tim handal, yang akan diketuai oleh Xiaolong, untuk menggarap lahan yang sudah dibelinya tersebut. Perang! Biar! Perang! Bunyi beberapa benda jatuh, yang sengaja dibuat oleh seseorang terdengar. Ternyata keributan tersebut, dibuat oleh ketua gangster kalajengking merah, John Scobie. Dia sangat marah, begitu mendengar, bahwa belasan asasin yang sangat diandalkannya tersebut, mati di tangan orang yang belum pernah dikenalnya. Handy adalah pemain baru, maka wajar John tidak mengenalinya, tapi Iron, Hans, Robin dan Leon tentu sangat dikenalnya. Dia tidak habis pikir, bagaimana orang-orang kuat tersebut, sampai bisa dikendalikan oleh seseorang yang belum ada nama di kota B ini. John, Brandy serta yang lain, adalah pemain lama di gangster jalanan, 2 orang yang sangat mendominasi kekuasaan jalanan di kota B. Tetapi dari laporan anak buahnya, yang bertugas sebagai mata-mata melaporkan, bahwa Brandy saat ini, juga telah menjadi bawahan pemain baru tersebut. John tentu saja tidak percaya, bagaimana Brandy yang cukup kuat itu, bisa takluk di tangan pemain baru seperti Handy. Dia saja akan berpikir 2 kali, kalau ingin membuat masalah dengan Brandy, tapi pemain baru tersebut, dengan mudahnya menaklukkan Brandy, berikut ribuan anak buahnya. Kalau pemain baru tersebut, bisa menaklukkan Brandy yang terkenal kuat itu, tentu saja orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Memikirkan semua itu, kepala John Scorpio menjadi pusing,
maka untuk melampiaskan kekesalannya, ditambah dengan kematian 17 asasin andalannya, dia melampiaskan kekesalan itu dengan membalikkan meja, dan menghancurkan apa saja yang ada di atasnya. Mata-mata yang melaporkan tentang perihal itu ketakutan, dia khawatir bosnya itu akan melampiaskan kekesalannya padanya juga. Tapi ketakutannya tidak beralasan. Setelah ditunggu sekian lama, bosnya masih tetap saja menghancurkan barang apa saja yang ada di ruangan tersebut, benar-benar sifat yang buruk dan menyebalkan. Hanya tinggal meja kerjanya saja yang tidak sampai roboh, karena ukurannya yang besar dan berat, lagi pula di atas meja tersebut, ada laptop kesayangannya. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, John memerintahkan kepada pengawal, yang selalu siap sedia di depan pintu ruangannya, untuk memanggil orang-orang penting di organisasi Kalajengking Merahnya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, belasan orang-orang penting di organisasi Kalajengking Merah tersebut telah datang, dan segera memasuki ruangan bosnya. Tapi alangkah terkejutnya mereka, ketika melihat ruangan bos besar berantakan seperti kapal pecah. Di dalam hati mereka menduga, tentu ada permasalahan besar yang terjadi, hingga membuat bosnya marah seperti itu. Mereka sangat mengetahui sifat daripada bosnya tersebut, yang sangat temperamental sekali. Masalah kecil saja, bisa menjadi masalah besar baginya. Sifat itulah yang telah membuatnya terusir dari organisasi milik Brandy. John yang mengetahui kebingungan anak buahnya itu, memerintahkan kepada mereka semua, untuk menuju ruang pertemuan yang biasa mereka gunakan untuk membicarakan segala sesuatu tentang organisasi. Serentak mereka bergerak meninggalkan ruangan yang berantakan tersebut, menuju ruang rapat yang telah ditentukan. 5 menit kemudian, terjadi pembicaraan dan perundingan yang alot di ruang pertemuan tersebut. 17 asasin kebanggaan organisasi kita, telah dibunuh oleh orang-orang pemain baru yang tidak aku kenal. Ucap John memulai pembicaraannya. Seluruh yang hadir dalam rapat tersebut terkejut, mereka tidak habis pikir, bagaimana belasan asasin kuat, bisa dihabisi dengan begitu mudah oleh orang lain. John mengetahui keterkejutan mereka, lalu dia menyambung berkata, walaupun bukan dia langsung yang membunuhnya, tetapi sebagai bos, pemain baru tersebut, tentu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buahnya itu. Ucap John berapi-api. Aku penasaran, siapa sebenarnya pemain baru tersebut? Mata-mata kita hanya mengatakan, bahwa nama orang tersebut adalah Hendy saja, tanpa embel-embel yang lain. Sambung John lagi. Di antara kalian ini, apakah ada yang pernah bertemu atau mengenal si Hendy itu? Tanya John penasaran. Maaf ketua, kalau saya boleh bertanya, siapakah orang yang telah menghabisi asasin kebanggaan kita itu? Tanya salah seorang ketua organisasi Kalajengking tersebut, tanpa memperdulikan pertanyaan bosnya barusan. Menurut laporan mata-mata kita, yang telah menghabisi 17 asasin kita, adalah Iron, Hans, Leon dan Robin. Jawab John kesal, karena pertanyaannya tadi tidak dijawab. Kalau benar orang yang telah menghabisi asasin kita adalah mereka, bagaimana kita akan mampu membalaskan dendam kita kepadanya, sedangkan kita tahu, mereka berempat adalah orang-orang yang sangat kuat. Sanggah ketua dua pesimis, kemudian kembali melanjutkan perkataannya. Ditambah lagi, mereka adalah pengawal keluarga besar Tuan Birawa, pengusaha dan orang terkaya nomor 1 di negara kita, bahkan Asia. Ujarnya lagi. Semua orang terdiam, termasuk John Scopy. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh ketua dua tadi. Bagaimana caranya kita akan menghabisi orang-orang tersebut? Tanya ketua dua memecahkan kebuntuan suasana. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Di saat pembantaian itu, menurut mata-mata kita, Brandy juga ada di sana, sedikit banyaknya, tentu dia terlibat atas pembantaian itu.
Ucap John gusar. Brandy saja sudah sangat kuat, apalagi para pengawal Tuan Birawa itu. Ucap ketua 3 juga pesimis. Sejak kapan kau menjadi penakut seperti itu, Kumar? Tanya ketua 1 wakil John Scopy mengejek. Aku bukannya takut, tapi aku berpikir realistis. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya, walaupun kita bergabung dan menyerang salah satu di antara mereka sekaligus, belum tentu kita akan menang. Jawabnya membela diri. Jadi menurutku, kita biarkan saja dulu kematian para asasin kita, sambil mencari cara, bagaimana untuk membalaskan dendam kita kepada mereka. Sambungnya senang, karena telah memecahkan masalah membalas dendam itu, tapi tiba-tiba. Kurang ajar. Dasar penakut. Teriak seseorang dalam ruangan itu dengan keras. Semua orang memandang ke arah orang yang barusan bersuara tadi, ternyata orang yang berkata dengan keras tersebut adalah Ronald, komandan asasin di organisasi Kalajengking Merah itu. Suasana riuh yang penuh dengan perdebatan tadi, tiba-tiba saja terhenti dengan sendirinya. Semua orang memandang dingin dan rendah kepada komandan tersebut. Tak satu pun yang berusaha untuk membuka suara, sehingga membuat John menjadi heran, dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sikap yang ditunjukkan oleh para petinggi gangster Kalajengking Merah itu, adalah bentuk dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja dari asasin, yang konon katanya adalah pasukan terkuat di organisasi itu. Tapi nyatanya, semua anggotanya mati terbunuh tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Peristiwa itu menunjukkan betapa lemahnya para asasin tersebut. Oleh karena itu, ketika komandannya datang, para petinggi gangster Kalajengking Merah bersikap dingin dan merendahkannya. John sebagai pemimpin utama gangster Kalajengking Merah, merasa tidak enak hati, atas perlakuan anak buahnya yang lain, terhadap Ronald, lalu buru-buru dia berkata. Selamat datang teman. Tak kusangka, kau akan kembali secepat ini. Bagaimana misimu di kota J? Tanya John berusaha mencairkan suasana. Ronald yang ditanya tidak menjawab, dia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mengamati orang-orang yang ada di sana. Sikap sombong yang ditunjukkan oleh Ronald, karena tidak menjawab pertanyaan dari bos besar mereka, semakin membuat para petinggi organisasi Kalajengking Merah itu menjadi tidak senang. Kemudian ketua 3, yang tadi dikatakan pengecut membuka suara. Sungguh tak kuduga, komandan asasin yang sangat dibanggakan oleh bos besar, akan kembali secepat ini. Tapi sayangnya, setelah kembali dari misinya, dia telah menjadi orang yang bisu. Ucap ketua 3 mencibir. Ronald yang menyadari, dia yang menjadi sasaran penghinaan tersebut menjadi marah, kemudian dengan tiba-tiba menghilang dari hadapan John, kemudian muncul kembali di belakang ketua 3. Tanpa aba-aba, dia langsung melayangkan pukulannya ke arah tengkuk Kumar, berharap dengan sekali pukul, Kumar akan pingsan atau terluka. Tapi bukan Kumar namanya, kalau hanya dengan sekali serang akan tumbang, dia juga seorang ahli bela diri. Walaupun belum bergelar master, tetapi dia sudah banyak menghadapi pertempuran, yang jauh lebih dahsyat daripada serangan itu. Dengan enteng dia menggeser tubuhnya ke samping, kemudian dengan cepat berdiri, dan langsung melancarkan serangannya ke arah Ronald. Akibatnya, dua pukulan saling beradu, sehingga menimbulkan kesiuran angin yang cukup kuat, yang tercipta dari pukulan mereka itu. Orang-orang yang sedang duduk di ruang rapat tersebut serentak berdiri, dan melayangkan protes kepada bos besar mereka, atas tindakan dari Ronald, komandan asasin tersebut. Bos, beginikah sikap orang yang selalu kau banggakan, sehingga dia tidak menghargai kami sama sekali? Ucap ketua 1 protes. Dia orang baru, tapi sudah mendapat kehormatan dan cukup dekat dengan bos. Kami yang sejak awal bos jatuh, terus menemani dan mendukung bos, tidak pernah mendapat perlakuan istimewa seperti itu, tapi dia.
Sambung ketua dua juga tidak senang. Aku paling tidak suka kalau direndahkan seperti ini. Kumar telah bersikap kurang ajar padaku. Ucap Ronald dingin. Apakah hanya kau yang ingin dihargai, sementara kau tidak menghargai Kumar, dan kami semua yang ada di sini? Apakah kau sudah benar-benar merasa kuat? Ucap ketua satu emosi. Kuat atau tidaknya aku, mari kita buktikan, siapa yang pantas menyandang orang terkuat di sini. Jawabnya enteng. Bimo sebagai ketua satu gangster itu, merasa tersinggung. Ronald yang tidak masuk ke dalam jajaran petinggi gangster tersebut begitu beraninya bersikap kurang ajar kepada mereka semua. Statusnya hanya komandan pasukan kecil, 2 tingkat di bawah kekuasaan ketua 1, 2 dan 3, tapi sikapnya seperti bos besar saja, dan terkesan tidak menghargai keberadaan seniornya. Situasi benar-benar memanas, semua orang bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka bertekad untuk menghancurkan kesombongan dari Ronald tersebut. Tapi ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang Ronald, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kursi paling depan, dan itu adalah teriakan John, bos besar mereka. "Hentikan!" bentaknya kuat. Spontan orang yang sedang bersih tegang tersebut, menghentikan gerakannya, kemudian berdiri mematung, akibat merasakan aura penindasan yang cukup kuat dari bos besar mereka. Aku sangat kecewa dengan kalian semua. Kalian lebih mementingkan ego masing-masing, tanpa memandang keberadaanku di sini. Ucap John marah. Percuma kalian telah kupercayakan, memegang suatu jabatan tinggi di organisasi kita ini, tapi sikap kalian hari ini, benar-benar telah membuatku kecewa. Sambungnya lagi. Kumar yang merasa tersinggung sejak awal tadi, memberanikan diri menjawab ucapan dari bos besarnya itu. Maaf bos kalau saya lancang, sebelum orang itu datang, kita tadi baik-baik saja, tetapi setelah ada dia, situasi menjadi kacau. Ucap Kumar lega, kemudian melanjutkan berkata. Kedatangannya telah menciptakan kekacauan ini. Hal itu disebabkan, karena kesombongannya yang menganggap, dialah orang yang paling terkuat di gangster kita ini. Sambung Kumar bersemangat. Cukup. Hardik John marah. Kalian ku hadirkan ke sini adalah untuk mencari solusi, apa tindakan kita ke depannya, terhadap penghinaan yang telah kita terima itu. Apakah kita akan membiarkan saja, kematian 17 asasin yang sangat berharga itu? Tanya John geram. Suasana riuh mendadak berhenti, setelah John mengajukan pertanyaannya, tak siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi tiba-tiba Ronald membuka suara. Aku sebagai atasan langsung dari para asasin yang malang tersebut, tanpa persetujuan siapapun, akan membalaskan dendam mereka, kepada orang yang telah membunuhnya. Ucapnya jumawa. Hari ini juga aku akan bergerak, untuk menghabisi mereka semua. Sambungnya. Katakan saja, siapa orang yang telah lancang berani membunuh anak buahku? Tanya Ronald emosi. Kekuatanmu belum ada apa-apanya dengan kekuatan orang yang telah menghabisi anak buahmu itu. Jawab Kumar sinis sambil tersenyum, kemudian berkata lagi. Jangankan untuk membunuh keempatnya, menghadapi satu orang saja, hanya dengan sekali pukul, kau akan mati. Sambung Kumar merendahkan Ronald. Jangan banyak bacot. Katakan saja, siapa orang yang telah berani membunuh ke-17 anak buahku itu? Desak Ronald tidak sabar. Bimo yang mendengar pertanyaan tersebut, mengajukan diri untuk menjawabnya. Baik. Kalau kau benar-benar ingin tahu, orang yang telah membunuh belasan anak buahmu itu, mereka adalah Iron, si tangan besi, Hans si tangan kilat, Robin si dewa kematian, dan Leon si dewa perang. Puas. Ujarnya muak. Aku tidak peduli siapa mereka, sekuat apapun adanya, aku akan tetap menghadapinya. Jawab Ronald,
masih tetap sombong dan menganggap dirinya sangat kuat. Dasar bodoh. Kau tak tahu siapa mereka, sebaiknya kau berkaca dulu Ronald. Dan bangun dari tidurmu, jawab Bimo kesal, lalu dia menjelaskan satu persatu siapa orang-orang kuat itu. Iron adalah komandan utama mereka, orang yang membawahi puluhan ribu prajurit pengawal keluarga Tuan Birawa, orang terkaya se-Asia, ilmu bela dirinya sudah tidak bisa diukur lagi. Hans si tangan kilat, keahliannya adalah mengendalikan pisau terbang, kecepatan tangannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Robin si dewa kematian, adalah orang yang tidak mengenal kata ampun di kamus hidupnya, siapapun yang berurusan dengannya harus mati. Sedangkan Leon, yang berjuluk dewa perang itu, adalah komandan tempur yang membawahi ribuan prajurit dari berbagai macam keahlian bela diri. Ucap Bimo panjang lebar, sejenak berhenti, tapi... Jadi apakah kau masih bersikeras untuk berhadapan dengan mereka? Tanya Kumar memotong penjelasan Bimo secara tiba-tiba. Ronald kali ini tidak menjawab sama sekali, dia terpaku diam, karena tidak menyangka, bahwa orang yang telah membunuh belasan anak buahnya itu merupakan orang-orang yang kuat. Kalau dia tetap nekat untuk berhadapan dengan keempatnya, maka hanya kematian yang akan diterima. Karena tidak mau berlarut-larut dalam perdebatan tersebut, John bos besar mereka, memutuskan untuk sementara mendiamkan dulu permasalahan itu, sambil menyusun rencana, dan mencari celah, untuk membalaskan dendam mereka, atas kematian belasan asasin itu. Tapi Ronald masih belum puas dengan keputusan bosnya tersebut, dengan sombongnya dia berkata, "Walaupun mereka kuat, tapi kalau kita tidak mencoba beradu dengannya, maka kita tidak akan tahu, siapa yang sebenarnya kuat, mereka atau kita." Ucapnya sombong. "Apa maksudmu Ronald?" Tanya John penasaran. "Saranku kali ini adalah, kita serang mereka, sebelum mereka menyerang kita duluan," katanya percaya diri. "Kita kerahkan seluruh kekuatan kita, untuk menyerang markas elang hitam milik Brandi itu," sambungnya. "Dengan kita menyerang markas Brandi, berarti kita telah mengurangi kekuatan mereka. Aku yakin, kita bisa mengalahkan elang hitam itu, karena aku kesini, datang bukan dengan tangan kosong. Aku membawa 150 asasin yang jauh lebih kuat dari 17 asasin sebelumnya. Mereka bersedia bekerja dengan kita, dan telah berikrar, akan menjadi asasin organisasi kita selanjutnya," ucapnya bangga, sambil menjentikkan tangannya ke atas. Tiba-tiba, muncul seratusan lebih orang yang berpakaian ninja, yang di punggungnya tergantung dua katana, sekitar 80 cm panjangnya. Penampilan mereka sangat meyakinkan sebagai asasin. Kemunculan mereka yang tiba-tiba itu, tentu saja membuat seluruh yang hadir menjadi terkejut, tak terkecuali John bos besar mereka itu. Kemudian dengan gugup dia berkata, Bagaimana kau bisa mendapatkan mereka Ronald?" Ujar John terbata-bata. Bersambung.